Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Faisal Sidik dengan NIM 4112000101111. Di sini saya akan memaparkan materi tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan topik Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Novia Angela, MPD. Baik, langsung saja kita kepada materinya. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang dikenal dengan jumlah terbanyak peringkat 4 di dunia. Indonesia sering menjadi sorotan karena beberapa aspek, terutama aspek pariwisata. Dengan hal itu, banyak negara asing yang melirik Indonesia. Tidak hanya aspek pariwisata saja, kebudayaan, suku, ras, kuliner, bahkan bahasa kini sudah dilirik negara lain. Penuturan bahasa yang sopan dan santun membuat banyak orang dari berbagai negara ingin mempelajari lebih jauh tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada pembahasan. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati serta dipelajari oleh negara lain. Yang kedua, apa yang menjadi bahasa Indonesia dipelajari negara lain. Yang ketiga, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Mengapa bahasa Indonesia diminati serta dipelajari oleh negara lain? Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Selain itu, pengetahuan akan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam itulah yang menjadi salah satu idealisme bangsa lain ingin belajar berbahasa Indonesia. Tujuan negara asing ingin belajar berbahasa Indonesia, yakni ingin menguasai keterampilan komunikasi antar personal dasar, menguasai konsep serta prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, dan menggali kebudayaan dengan segala aspeknya menurut Dianti dan Madya tahun 2015. Melanjutkan poin yang pertama, selain itu, Indonesia merupakan negara berkembang yang dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini menjadi nilai tambah sehingga para investor asing tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses kerjasama tersebut dan beserta kelanjutannya, mau tidak mau adalah suatu kewajiban untuk mereka mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya, poin yang kedua, apa yang menjadi bahasa Indonesia dipelajari negara lain? Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan negara lain di dunia. Ada sekitar 52 negara dan 220 lembaga bahasa di dunia yang saat ini mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Ada berbagai alasan negara asing tertarik mempelajari bahasa Indonesia, mulai dari ketertarikan terhadap budaya Indonesia tersendiri, bahasanya yang dianggap mudah, hingga minat terhadap wisata yang mengantarkan mereka ingin belajar segala hal tentang Indonesia, terutama berbahasa Indonesia. Selain itu, banyaknya mahasiswa asal Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang membuat warga asing akhirnya memutuskan untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, poin yang ketiga, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Bahasa Indonesia memiliki peluang besar menjadi bahasa internasional karena permintaan pelayanan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri, semakin meningkat. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional, tetapi peluang memartabatkan status bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional harus menghadapi berbagai kendala, yang mana kendala tersebut justru muncul dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Meski jumlah penuturnya terus bertambah, bahasa Indonesia hingga kini belum bisa menjadi bahasa internasional. Salah satu kendalanya adalah masih maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik dan merebaknya bahasa gaul di kalangan remaja. Baik, saya akan memberikan bukti bahwa bahasa Indonesia itu diminati serta dipelajari oleh negara asing atau warga negara asing. Salah satu buktinya itu ialah pada band Weezer asal Los Angeles, Amerika.
Pada bulan November lalu, band Weezer datang ke Indonesia untuk mengisi konser musik yang ada di Jakarta. Ia menuturkan sapaan kepada penggemarnya menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah videonya. Assalamualaikum. Selamat malam, Besti. Halo. Kami Weezer dari Los Angeles. Apa kabar semua? Selamat datang di konser ini. Selain menyapa penggemar yang menggunakan bahasa Indonesia, band Weezer juga membawakan lagu bahasa Indonesia yaitu berjudul Anak Sekolah dari Chrisye. Dan ini adalah videonya. Anak sekolah. Selain menyapa penggemar yang menggunakan bahasa Indonesia, band Weezer juga membawakan lagu bahasa Indonesia yaitu berjudul Anak Sekolah dari Chrisye. Dan ini adalah videonya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Banyak hal yang dilirik oleh negara asing terhadap Indonesia, mulai dari kebudayaan, suku, ras, kuliner, bahkan bahasa. Selain itu, kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam itulah yang menjadi salah satu idealisme negara lain ingin belajar berbahasa Indonesia. Potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Tetapi peluang memartabatkan status bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan salah satu bahasa internasional harus menghadapi berbagai kendala yang justru muncul dari dalam bahasa bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu kendalanya adalah masih maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik dan masih maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Selanjutnya saran. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih lanjut tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, dapat lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan juga dapat mengurangi penggunaan istilah bahasa asing dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari. Sumber referensi. Yang pertama, saya bersumber referensi dari blog Kompasiana dengan judul Minat Asing Terhadap Bahasa Indonesia Makin Tinggi. Selanjutnya ada blog usd.ac.id, Fakultas Sastra Indonesia. Yang ketiga dari blog cnnindonesia.com dengan judul Negara yang Mempelajari Budaya dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada melalui jurnal Indonesia Language Education and Literature tahun 2018, halaman 52 hingga 61 volume 4. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.